world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Dalam sejarah panjang peradaban manusia, ancaman perang besar selalu menyisakan jejak ketakutan yang mendalam akan kehancuran masif dan perubahan drastis dalam tatanan global. Di era modern ini, ancaman tersebut menjadi semakin nyata dengan keberadaan senjata nuklir, sebuah kekuatan dahsyat yang mampu memusnahkan jutaan nyawa dalam hitungan detik. Ketakutan akan pecahnya Perang Dunia Ketiga semakin diperparah dengan munculnya fenomena Dukhan, yang dalam keyakinan umat Muslim dianggap sebagai salah satu tanda besar menjelang akhir zaman, sebuah pertanda yang akan membawa kehancuran di setiap sudut dunia. Kali ini, kita akan menyelami pembahasan mendalam tentang bagaimana meletusnya perang nuklir dapat menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga, dan bagaimana bencana tersebut diinterpretasikan dalam konteks eskatologis sebagai Dukhan. Ini bukan sekadar skenario fiksi atau cerita dari masa lalu, melainkan ancaman nyata yang menggantung di atas kepala kita semua. Pembahasan ini akan melibatkan perspektif sejarah yang kelam, analisis geopolitik yang menegangkan, dampak lingkungan yang menghantui, serta pandangan religius yang syarat makna mengenai fenomena ini. Pada tahun 1945, dunia menyaksikan kekuatan destruktif dari senjata nuklir yang pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat di penghujung Perang Dunia Kedua. Dua kota di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, menjadi saksi bisu dari kehancuran total yang diakibatkan oleh bom atom, menewaskan lebih dari 200.000 jiwa dalam sekejap mata. Peristiwa ini bukan hanya menandai akhir perang, tetapi juga awal dari era nuklir. Sebuah era di mana ketakutan akan kiamat buatan manusia mulai menyelimuti setiap sudut dunia. Sejak saat itu, senjata nuklir telah menjadi pilar utama dalam doktrin pertahanan negara-negara besar, menjadi bayangan gelap yang selalu menghantui strategi militer dan politik global. Senjata nuklir pertama kali dikembangkan oleh sekelompok ilmuwan yang terlibat dalam proyek Manhattan, sebuah proyek rahasia yang dimulai pada masa Perang Dunia Kedua. Di bawah kepemimpinan Robert Oppenheimer, fisikawan yang kemudian dikenal sebagai Bapak Bom Atom, dunia menyaksikan kelahiran dua bom atom yang akan mengubah sejarah selamanya. Namun, apakah mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya menciptakan senjata, tetapi juga menciptakan ketakutan yang akan terus membayangi dunia hingga saat ini? Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, dunia tidak serta-merta damai. Sebaliknya, dunia memasuki masa Perang Dingin, di mana dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet, terlibat dalam perlombaan senjata nuklir yang seolah-olah tidak mengenal kata akhir. Ribuan senjata nuklir dikembangkan dan ditimbun, menciptakan sebuah situasi yang disebut sebagai mutually assured destruction, sebuah strategi yang mengerikan di mana kehancuran total menjadi satu-satunya cara untuk mencegah perang. Ironisnya, ketenangan yang dibawa oleh senjata ini hanyalah sebuah ilusi, karena ancaman perang nuklir selalu menghantui, seperti pedang Damokles yang tergantung di atas kepala umat manusia. Meskipun Perang Dingin berakhir pada awal 1990 dengan runtuhnya Uni Soviet, ancaman Perang Dunia Ketiga tidak pernah benar-benar hilang.
Konflik geopolitik yang melibatkan kekuatan nuklir besar terus mengintai di balik bayang-bayang dengan ketegangan yang terus meningkat antara NATO dan Rusia, persaingan sengit antara Amerika Serikat dan China, serta konflik yang tak kunjung reda di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Dalam setiap percikan api, selalu ada kemungkinan meletusnya perang yang bisa mengubah dunia menjadi lautan api dan kehancuran. Perang nuklir, jika benar-benar terjadi, akan membawa kehancuran yang luar biasa. Kota-kota akan lenyap dalam sekejap. Jutaan nyawa akan hilang dalam hitungan detik, dan bumi akan terperangkap dalam kabut kematian yang tak berujung. Ledakan nuklir tidak hanya akan memusnahkan kehidupan seketika, tetapi juga meninggalkan jejak radiasi mematikan yang akan menghantui generasi berikutnya. Radiasi ini tidak hanya membunuh, tetapi juga merusak, menyebabkan mutasi genetik dan penyakit yang akan bertahan selama beberapa generasi. Yang lebih mengerikan lagi adalah fenomena yang dikenal sebagai musim dingin nuklir. Sebuah teori yang mengatakan bahwa ledakan nuklir dalam skala besar akan mengirimkan debu, asap, dan partikel ke atmosfer, menghalangi sinar matahari, dan menyebabkan penurunan suhu global yang drastis. Dunia yang hangat dan subur akan berubah menjadi gurun es yang tidak ramah, dengan kelaparan global dan kematian massal sebagai akibatnya. Tidak ada yang akan tersisa kecuali puing-puing peradaban yang hancur dan lautan air mata. Sistem keuangan akan runtuh, perdagangan internasional akan terhenti, dan infrastruktur akan hancur. Dunia yang kita kenal akan berantakan, masyarakat akan terpecah-pecah, dan kekacauan sosial akan merajalela. Tidak ada lagi pemerintah yang mampu mengendalikan situasi, tidak ada lagi tatanan yang bisa menyatukan manusia. Peradaban akan mundur berabad-abad, dan kita akan kembali ke masa kegelapan dengan ketakutan sebagai satu-satunya penguasa. Hal inilah yang dipercaya oleh sebagian orang sebagai salah satu sebab terjadinya peristiwa Dukhan di akhir zaman. Dalam Al-Quran, Dukhan disebut dalam surah Ad-Dukhan ayat 10 hingga 11, yang menggambarkan hari ketika langit membawa asap yang nyata, menyelimuti seluruh manusia sebagai azab yang pedih. Dukhan diyakini sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, sebuah pertanda bahwa akhir dari semua ini sudah dekat. Beberapa ulama dan cendekiawan Muslim mengaitkan fenomena Dukhan dengan perang nuklir, di mana asap dan debu yang dihasilkan dari ledakan nuklir dapat dianggap sebagai manifestasi fisik dari Dukhan. Asap tebal yang menyelimuti bumi, menutupi matahari, dan membawa kehancuran sangat mirip dengan deskripsi Dukhan dalam Al-Quran. Mungkin inilah peringatan terakhir bagi umat manusia, sebuah peringatan yang datang dengan harga yang sangat mahal. Dukhan dikatakan akan terjadi pada fase keempat menjelang hari kiamat, di mana dunia akan dipimpin oleh para pemimpin yang zalim dan diktator. Asap Dukhan akan menyelimuti seluruh dunia selama 40 hari 40 malam, membawa kesengsaraan yang tak terbayangkan. Setelah Dukhan terjadi, dunia tidak akan pernah sama lagi. Perubahan iklim yang dahsyat, kelangkaan air, dan krisis pangan akan menjadi kenyataan sehari-hari. Manusia akan berjuang untuk bertahan hidup di tengah kelaparan dan penyakit yang menyebar di mana-mana. Dalam masa yang sangat berat itu, fitnah dan musibah akan muncul silih berganti. Hingga akhirnya, fitnah terbesar akan datang, yaitu Dajjal, sosok yang telah lama diperingatkan dalam hadis, yang membawa makanan dan kesenangan dunia yang melimpah, menggoda manusia untuk menuhankannya. Dajjal adalah ujian terbesar bagi umat manusia, dan hanya mereka yang memiliki iman yang teguh yang akan selamat dari godaannya. Meski demikian, banyak ulama yang berpendapat bahwa Dukhan adalah fenomena gaib yang tidak dapat dijelaskan dengan peristiwa buatan manusia. Mereka melihat Dukhan sebagai tanda dari Allah, sebuah peringatan yang tidak terkait dengan aktivitas manusia, tetapi sebagai azab yang datang darinya. Dalam pandangan ini, Dukhan adalah kejadian luar biasa yang akan terjadi menjelang hari kiamat dan tidak dapat diprediksi oleh sains atau teknologi. Skenario meletusnya perang nuklir yang memicu Perang Dunia Ketiga dan fenomena Dukhan adalah refleksi dari ketakutan terdalam manusia akan kehancuran besar yang dapat mengakhiri segalanya. Meskipun perang nuklir dan Dukhan berasal dari konteks yang berbeda, yang satu dari ranah geopolitik dan sains, dan yang lainnya dari kepercayaan religius, keduanya berbagi tema yang sama, ancaman terhadap kelangsungan hidup umat manusia.
Sejarah telah mengajarkan kita bahwa perlombaan senjata nuklir dan konflik geopolitik hanya membawa dunia semakin dekat ke ambang kehancuran. Untuk mencegah bencana global, negara-negara besar harus mencari solusi diplomatik dan bekerja sama untuk mengurangi persenjataan nuklir. Namun, di samping itu, refleksi spiritual dan moral juga sangat diperlukan. Dalam menghadapi tantangan ini, manusia perlu bijaksana, mengandalkan kekuatan iman dan etika untuk menavigasi jalan yang penuh bahaya ini. Bagi mereka yang meyakini tanda-tanda akhir zaman, menjaga keseimbangan keyakinan religius dan tindakan praktis adalah kunci dalam ancaman global. Persiapan spiritual, moral, dan sosial sangat penting untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Itulah sekilas informasi mengenai keterkaitan Dukhan dan perang nuklir yang bisa terjadi kapan saja tanpa kita sadari. Detik demi detik, dunia ini semakin tua. Selangkah demi selangkah, kita semakin dekat dengan hari kiamat. Tidak banyak yang dapat kita lakukan selain memohon perlindungan dari Allah yang Maha Melindungi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Silakan tinggalkan tanggapan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan video-video terbaru dari kami.